Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Juwita dengan NIM 201520176, kelas 3E, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Dibuat untuk memenuhi tugas UTS Teknik dan Keterampilan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Mala Khairat, MPD. Pada video ini saya akan membahas 7 teknik. Attending adalah teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina, suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tentang lakunya. Dalam attending ada komponen-komponen, di antaranya attending menyiapkan klien, yaitu menyapa secara ramah seperti selamat siang, selamat pagi dengan senyuman. Nah, biasanya konselor itu senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Kemudian ada attending menata tempat. Di antaranya tempatnya tuh cukup luas, terus pencahayaannya cukup, terus juga warna catnya tuh enggak mencolok. Terus kemudian ada attending sikap duduk. Nah, jadi konselor itu menghadap kepada klien tegak lurus tapi enggak tegang gitu. Terus tangan di atas pangkuan atau di atas paha. Terus tangan juga bisa digunakan untuk menggunakan gerakan isyarat. Kemudian ada attending kontak mata atau cara konselor memperhatikan klien. Jadi konselor itu memperhatikan klien sebatas pas foto. Jadi melihatnya itu jangan tertuju pada satu titik kayak cuman jidatnya aja atau matanya, tapi konselor harus melihat mata kanan, mata kiri, hidung, mulut, terus ujung kerudung gitu. Selamat siang Kak, silahkan duduk. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah. Penstrukturan adalah usaha konselor dalam proses konseling untuk membina struktur pemberian bantuan. Karena seorang konselor sering menemui klien-klien yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan konseling. Kemudian klien itu belum tahu asas-asas dalam konseling. Tujuan dari penstrukturan adalah untuk menjelaskan peran konselor kepada klien dan proses konseling yang akan dijalani. Macam-macam struktur itu ada 2, yaitu penstrukturan penuh. Semua materi penstrukturan disampaikan kepada klien yang belum mengetahui dan memahami konseling. Pokoknya yang melakukan konseling pertama kali deh. Nah, terus ada konseling, ada penstrukturan sebagian, menyampaikan sebagian materi kepada klien. Nah, jadi ini tuh dilakukan kepada klien yang sudah melakukan konseling atau yang klien yang udah paham kepada udah tahu tentang konseling itu. Baik, sebelumnya Kak Sandy pernah melakukan konseling atau belum? Belum Kak, ini pertama kalinya saya berkonseling di sini. Baik, karena kakak baru pertama kali melakukan konseling, saya akan memberitahu definisi dari konseling. Konseling adalah proses memberikan bantuan yang dilakukan dengan cara wawancara. Nah, dalam konseling juga ada yang namanya konseling individual. Konseling individual adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara face to face atau tatap muka yang sekarang kita sedang lakukan ini. Kemudian dalam konseling juga ada asas-asas yang harus kita sepakati bersama. Ada asas kerahasiaan yang dimana Kak Sandy gak perlu khawatir data keterangan Kak Sandy akan kami jaga. Kemudian ada asas kesukarelaan yang dimana Kak Sandy ini tidak boleh
terpaksa gitu melakukan konseling ini. Kemudian ada asas keterbukaan yang dimana Kak Sandy harus terbuka, pokoknya jangan ada yang ditutup-tutupi ya Kak. Iya. Kemudian ada asas keputusan berada di tangan klien. Jadi saya hanya membantu saja, keputusan selanjutnya tergantung kepada Kak Sandy ya. Iya. Kemudian teknik open question atau pertanyaan terbuka adalah teknik untuk memancing klien supaya mau mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Tujuannya untuk supaya klien itu mengungkapkan perasaannya, supaya konselor itu dapat mendalami masalah yang dialami kliennya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilakukan untuk memulai open question yaitu apakah atau bagaimana. Apa yang akan kita bicarakan hari ini, Kak? Jadi begini Kak, saya ini sering merasakan pusing. Dan ada teknik eksplorasi. Eksplorasi adalah keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Teknik ini dalam konseling sangat penting karena umumnya klien tidak mau terus terang. Kemudian klien juga banyak menyimpan rahasia. Eksplorasi ada 3 macam, ada eksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman. Pusing seperti apa? Pusing karena terbebani oleh banyak pikiran gitu Kak. Kalau boleh tahu, beban pikiran apa yang mengganggu pikiran Kak Sandy? Jadi begini ceritanya. Teknik refleksi. Refleksi adalah memantulkan kembali apa yang dirasakan dan di pikiran klien. Syaratnya yaitu dengan langkah 3M. Mendengar secara sesama, merespon dengan tepat, memahami dengan sepenuhnya. Kemudian dan juga konselor mengenali perasaan klien supaya konselor itu mudah menangkap isi pikiran si klien. Jenis-jenis refleksi ada refleksi perasaan, refleksi pengalaman, dan refleksi isi. Nah, setiap kali Sandy nongkrong itu, Sandy selalu dituduh sama orang tua Sandy bahwa Sandy ini sering minum, merokok, dan nongkrong-nongkrong gak jelas gitu Kak. Sedangkan hal yang sebenarnya itu Sandy nggak seperti itu. Tampaknya Kak Sandy merasa tidak nyaman dengan perilaku orang tua Kak Sandy. Kemudian teknik summary. Summary adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan. Tujuan dari summary adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik, mengambil feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan untuk menyimpulkan kemajuan konseling. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diskusi juga. Jadi jenis summary ada summary sebagian dan summary akhir. Summary sebagian adalah summary kesimpulan sebagian gitu, yang poin-poin pentingnya aja gitu. Terus kalau summary akhir itu kesimpulan akhir konseling gitu, sebagai akhir pembicaraan dalam konseling. Jadi yang membuat Kak Sandy pusing adalah kepikiran omongan orang tua Kak Sandy yang berasumsi negatif kepada Kak Sandy saat Kak Sandy nongkrong bersama teman-teman. Sedangkan Kak Sandy tidak melakukan hal yang negatif ketika nongkrong dengan teman-teman. Bukan begitu Kak Sandy? Teknik empati. Empati adalah teknik kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan kliennya. Jadi seakan-akan konselor itu berada di posisi si kliennya. Tujuannya supaya konselor itu mampu menyentuh perasaan si klien. Nah, kalau udah menyentuh perasaan si klien, maka klien akan merasa nyaman dan dia akan bercerita dengan sebenar-benarnya gitu. Soalnya si klien itu percaya kalau si konselor itu mau membantu dia gitu. Saya memahami bahwa
Tidak nyaman rasanya jika kita tidak dipercaya oleh orang lain, apalagi dengan orang tua kita sendiri.